Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih menikmati nikmat kesehatan dan kesempatan dan dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Kita wajib bersyukur supaya nikmat-nikmat yang lain Allah berkenan menambahnya. Yang kita sangat harapkan nikmat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini giliran fikih. Kita berdasarkan kitab yang kita baca ini kemarin sampai kepada makmum tidak boleh mendahului imam. Ya, makmum tidak boleh mendahului imam. Hari ini kita lanjutkan bagian ketujuh, berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan berjamaah. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan menjadi imam dan jamaah selain dari yang sudah disebutkan di atas adalah sebagai berikut. Jadi kalau kemudian terulang penyebutan tentang apa yang sudah dibahas sebelumnya, maklum, harap maklum. Jadi berkaitan dengan menjadi imam atau berjamaah yang sempurna itu seperti apa? Kalau ada kesempatan menyempurnakan amal, kita lakukan. Itu arti daripada menyempurnakan. Semakin sempurna seseorang atau satu jamaah, semakin banyak pahala yang didapatnya. Kita tidak mau pahala itu sia-sia hanya karena kita menyia-nyiakan kesempatan menjadikan ibadah sempurna. Ibadah yang sempurna bisa kita rencanakan, bisa kita lakukan. Antara menyempurnakan dan tidak menyempurnakan itu kan pilihan. Maka seorang yang beriman mesti dia mencari bagaimana ibadah yang sempurna. Orang beriman tidak akan berhenti mencari kesempurnaan termasuk dalam sholat berjamaah.
kesempurnaan yang bisa kita gapai, bisa kita wujudkan. Nah, pada poin pertama adalah orang-orang yang dewasa dan berakal dianjurkan untuk dekat dengan imam, posisi berdirinya. Ya, orang-orang yang dewasa ini mengacu kepada anak-anak tidak boleh. Anak-anak tidak boleh di belakang imam, tapi orang yang dewasa. Artinya lagi, dewasa dalam pengertian dewasa dalam hal beragama, berilmu. Itu dianjurkan untuk dekat dengan imam. Maka orang-orang yang mempunyai keutamaan, dewasa, berakal, memiliki sifat-sifat kehati-hatian di dalam melaksanakan kewajiban agama ini, diutamakan berdiri di belakang imam atau dekat dengan imam. Jadi orang-orang yang punya keutamaan, kalau hari ini apa keutamaan kita yang kita bisa wujudkan? Mengacu kepada, karena keutamaan ada sifat yang tersembunyi, sebagaimana ketakwaan ada sifat yang tersembunyi. Ini orang bertakwa, kata kita, padahal dia tidak. Nah, dinilai apa yang telah dicapai berupa keilmuan, sebagaimana syarat imam yang paling dulu adalah yang paling banyak membaca Al-Quran, maka yang utama dalam pandangan kita, orang yang punya banyak hafalan mesti mendekat dengan imam. Kalau banyak hafalan di sebuah masjid, tetapi dia memilih tawaduk, katakanlah, memilih di belakang, di sop ketiga, sop kedua, tidak mau berdiri di belakang imam, itu sebuah kekeliruan. Dia sengaja tidak mengambil keutamaan dan tidak melaksanakan pesan Nabi. Maka mau tidak mau, takut riya atau tidak, dia mesti berdiri di belakang imam. Pandangan orang, oh nanti jadi riya nih, bukan dicuekin lah, katakan gitu. Karena terbukti dia orang yang banyak hafalannya, apalagi hafal Quran. Mesti berdiri di belakang imam. Tidak boleh silakan Pak di depan, nggak boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul alham wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hendaklah yang berdiri di belakangku, kata Nabi, hendaklah yang berdiri di belakangku adalah orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian. Ulul alham mengacu kepada orang dewasa, yang belum balik, anak-anak tidak boleh. Kemudian ulinuha mengacu kepada tafsirnya, diartikan sebagai orang yang
bertakwa. Nah, bertakwa ukurannya kan nggak jelas. Tetapi orang yang punya ilmu syariat, mulai dari hafal Quran, mulai dari banyak hafal hadis, banyak mengetahui fikih, itu yang ulin nuha. Dia mesti di belakang imam. Ya, hendaklah yang berdiri di belakang gua adalah orang-orang yang dewasa dan berakal di antara kalian. Kemudian orang-orang berikutnya. Nabi menyebut sampai 3. Ulil alham dan nuha, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Jadi Nabi menyebutkan 3. Sebagai bagian banyak Nabi menyebut 3 golongan. Misalnya khairun nas qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Generasi manusia terbaik adalah yang hidup sejaman denganku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikut. Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Artinya kita disuruh membuat aturan, kriteria. Tidak boleh sembarangan orang yang tidak memiliki kafaah, tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksudkan oleh hadis, berdiri di belakang imam. Tidak boleh. Nah, dalam kasus ini di zaman sahabat, ya, Ka'ab, seorang qori di zaman Nabi. Ketika imam sudah berdiri, terus ada orang nyelonong anak muda di belakang imam, maka ditarik oleh Ubay bin Ka'ab, ditarik ke belakang, ke saf kedua, kemudian digantikan posisinya oleh Ubay bin Ka'ab. Terus sholat. Nah, orang itu, ini siapa nih yang bahasa songong banget gitu. Orang ditarik di belakang. Setelah selesai ternyata dia Ubay bin Ka'ab. Ditarik seseorang yang masih muda, belum punya banyak pengalaman. Pastilah banyak sahabat yang lebih utama daripada anak muda tadi. Nah, hikmahnya apa? Hikmah daripada aturan di belakang imam ini, hikmahnya adalah anjuran ini agar mereka mengambil tata cara dan bacaan dari imam. Tata cara dan bacaan dari imam. Kalau keliru, dia yang membetulkan. Kalau salah, dia yang membenarkan. Ada aturannya, cara menegur imam ketika dia keliru. Nah, kebanyakan kita apa? Kebanyakan kita karena ayatnya mudah dihafal, ketika imam keliru semuanya pada teriak. Di sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang, macam-macam. Sehingga masjid jadi rame. Kencang-kencang lagi mengingatkannya. Yang ingatkan di belakang imam dengan suara pelan, supaya imam tidak ketahuan berbuat salah. Terus tata caranya juga ada. Kalau imam baru satu kali, jangan segera disebetulkan. Ini memang baru sekali dibetulkan sama yang belakang. Enggak benar itu. Terus cara membetulkan juga tidak semuanya ayat yang keliru dibetulkan. Misalnya akhirnya, misalnya satu ayat,
innallaha ghafurur rahim. Terbalik, innallaha sami'un alim. Nggak perlu dibetulkan. Yang dibetulkan itu adalah kalau ayat yang dibaca bertolak belakang. Jadi ashabul innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabun nar. Itu patut diluruskan. Kalau cuman lurus saja akhirnya salah. Innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha alimun hakim. Keliru, nggak perlu dibetulkan. Biarin saja supaya sholat itu tenang. Allah kan kadang-kadang banyak ayatnya Allah maha mendengar, maha melihat. Banyak. Kalau terus cara mengingatkannya ada 3 kali. 1 kali dia masih berhenti, mengulang lagi dari awal, masih keliru lagi, mengulang ketiga kali baru kita betulkan. Ya, jangan yang jauh daripada imam tempat berdirinya mereka membetulkannya. Nah, kenapa terjadi kadang-kadang yang di belakang imam kagak ngerti juga, nggak tahu juga, maka orang yang lain membetulkan. Maka harus kita buat siapa yang wajib berdiri di belakang imam, bukan orang sembarangan. Kalau dia hafal Quran atau banyak hafalannya, ngerti fikih, terutama fikih sholat, berdiri di belakang di saf kedua, dia nggak mau menunjukkan jati dirinya, itu berarti dia membiarkan ketidaksempurnaan itu terwujud jamaah itu. Dia menyerahkan yang bukan ahlinya, dan dia ahlinya adalah kepada orang yang bukan ahlinya. Maka terjadilah apa yang disebut ketidaksempurnaan sholat. Yang perlu dibetulkan lagi, kalau panjang pendeknya merubah makna, itu perlu dibetulkan. Nah, ini baru tercapai kalau imam dipilih dengan kriteria yang kata Nabi itu aqra'uhum li kitabillah, kemudian a'lamuhum bis sunnah, kemudian aqdahumul hijrah, yang keempat baru akbaruhum sinan. Maka dipilih kriteria itu. Begitu juga yang berdiri, bahkan sebaiknya yang berdiri di belakang imam adalah imam kedua. Kalau imam yang pertama tidak hadir, pasti imam kedua ini dia. Kalau imam kedua juga tidak hadir, pasti imam ketiga. Begitu seterusnya. Nah, setelah 3 ini, Nabi menyebutkan ulinuha, ya, summaladina yalhum, ada 3 aja. Di belakang imam persis, di kanannya dan di kirinya. Setelah itu boleh bebas. Kenapa? Mengambil hikmah, masa sholat imamnya sampai batal, tiganya batal. Batal 1 diganti sama yang belakang. Batal 1, masa 3-3-nya nggak ada. Kecuali sakit perut semuanya.
makannya yang sama gitu. Nah, itu hikmahnya adalah untuk belajar tata cara dan bacaan dari imam. Juga untuk mengetahui seseorang yang membetulkan bukan dari bacaannya, misalnya ya seharusnya imam duduk dia langsung berdiri, atau sebaliknya mengingatkan imam dengan subhanallah, itu harus orang yang di belakang imam. Jangan semuanya mengingatkan. Yang di belakang imam itu memiliki peran penting. Nah, sahabat kan kita tahu sendiri, sahabat kalau boleh tidak mengikuti aturan, kebanyakan pada mau di belakang. Sahabat kan nggak menonjolkan ilmunya, nggak menonjolkan keberadaan dia. Abu Bakar Siddiq itu mengatakan, ya, ketika dia disuruh jadi imam oleh Nabi, tetap nggak mau sampai lama, baru mau ketika Nabi meyakinkan bahwa Nabi tidak bisa hadir dalam sholat berjamaah. Banyak riwayat menerangkan bahwa para sahabat itu rata-rata tidak mau. Tetapi karena aturan mengharuskan yang terbaik menjadi imam, mereka terpaksa menjadi imam. Tanda petik terpaksa. Nah, hikmahnya lagi, kalau terjadi yang salah, terjadi sesuatu, misalnya imamnya batal, imam bisa menunjuk di orang yang di belakangnya. Kalau yang berdiri di sana di sebelah kanan itu orang yang nomor 2 setelah imam, ketika imamnya batal, imam menunjuk masa yang dari sono menggantikan imam. Lebih baik sebelum sholat kita atur, kita setting siapa yang bisa berdiri di belakang imam, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, baik, ini perlu kita praktekkan. Yang kedua, berusaha jamaah itu mendapatkan shop pertama. Setelah 3 orang di belakang imam itu bebas. Orang yang datang pertama bisa masuk shop pertama. Orang yang datang pertama kali ke masjid pada shop pertama. Apalagi kalau sholat mau didirikan. Memasuki shop pertama, jangan silakan Pak. Tidak ada istar dari dalam sholat. Dalam beramal sholat tidak ada istar. Istar itu masalah dunia. Mendahulukan saudaranya yang butuh. Kalau masa sholat, mana yang lowong, kita kesempatan mendapatkan, kita dahulukan. Jamaah, ya, ketika berebut kepada shop pertama, dia menahan diri tentang 3 orang di belakang imam. Tidak boleh posisi itu diperebutkan, kecuali kalau sudah sholat qomat dikumandangkan, nggak ada orangnya, ya terpaksa. Jadi mendapatkan shop pertama itu sunnah yang merupakan tanda kesempurnaan. Dari hadis Nabi SAW, taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tamma bikum min ba'dikum wa la yazalu qaumun yataakharuna hatta yuakhiruhumullah.
Majulah dan hendaklah kalian mengikutiku. Jangan ketika qomat sudah dikumandangkan orang-orang pada berlambat-lambat maju ke shop pertama. Majulah dan hendaklah kalian mengikutiku, dan hendaknya orang yang sesudah kalian mengikuti kalian. Dan satu kaum terus mengakhirkan diri mereka, yaitu berdiri di belakang shop awal, hingga akhirnya Allah pun mengakhirkan mereka. Nah, banyak riwayat kemuliaan, keutamaan orang yang mengambil shop pertama. Nah, tapi kita perlu jaga adab dan tata krama. Kan semuanya kita pengen masuk shop pertama, ya, shop pertama nih kan. Nah, ketika shop pertama sudah penuh, tapi masih ada celah, nanti kalau berdiri pasti muat satu ya. Nah, orang saudara kita mengincar posisi itu, maka dia sholatnya di belakang itu, sholat sunatnya di belakang itu, mengincar. Kira-kira orang lain mendahului dia masuk itu adab nggak? Itu kurang adab. Orang udah mengincar nih, jamaah, wah bisa mengincar, bakal berdiri di situ. Dia sholat sunat, lagi sholat sunat, ada yang bes masuk ke shop itu. Kurang adab itu. Kenapa kurang adab? Loh, karena dia juga pengen masuk shop pertama. Cuman dia mengetahui kalau berdiri sekarang, kalau sholat sekarang enggak muat, tapi nanti kalau berdiri sudah muat. Nah, kita perhatikan persoalan adab. Orang-orang yang sudah mengincar shop pertama yang kosong, dia itu jatah dia. Kalau mau pertama nggak usah diganggu, datang pertama kali. Jangan datang belakangan, lihat di masuk aja di belakang. Nggak adab itu. Maka para ulama mengatakan ilmu itu mesti didahului oleh adab. Nah, banyak riwayat-riwayat bagaimana para malaikat berdesak-desakan di shop yang depan. Nah, kita mestinya mencontoh berdasarkan sabda Nabi. Di antaranya adalah yang disabdakan oleh Nabi. Lau ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastaqhamu. Seandainya manusia mengetahui pahala di balik azan dan shop pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan melakukan undian padanya, niscaya mereka benar-benar melakukan undian shop pertama. Nah, maka kita sebagai orang yang menginginkan shop pertama, datanglah pada awal-awal. Kalau awal-awal, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan pendapat mengenai beradab atau tidak. Yang datang pertama isi shop pertama, udah rapi, berarti berikutnya shop kedua, berikutnya shop ketiga, begitu.
Jangan seseorang melangkahi pundak-pundak orang yang mau sholat. Dilarang oleh Nabi. Datang di belakang sementara jamaah sudah penuh, udah depan masih kosong, dia menyingkap, permisi. Dia mesti melakukan begitu karena yang datang duluan tidak segera mengisi sop pertama atau sop yang di depannya. Jadi seandainya manusia mengetahui pahala di balik adzan dan sop awal, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, maka mereka akan lakukan dengan cara undian. Yang ketiga, meluruskan dan merapatkan shaf, bagian dari kesempurnaan sholat. Dan menutup celah yang kosong pada shaf, menyempurnakan shaf yang awal lalu shaf berikutnya. Ini sudah kita ketahui, barang siapa berdiri di shaf hendaklah merafatkannya. Bahkan Rasulullah bisa tidak segera memulai sholat dengan takbiratul ihram karena Rasulullah memperhatikan, melihat terutama di bagian shaf awal. Dan imam dianjurkan untuk memerintahkan makmumnya agar meluruskan shaf, mengisi celah yang kosong pada shaf sebelum memulai sholat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholah. Ini yang diucapkan oleh imam. Boleh bahasa Indonesia, tidak mesti bahasa Arab. Sempurnakanlah, luruskan dan rapatkan shaf. Luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Nah, di kita kan banyak jamaah yang macam-macam pahamnya. Shaf pertama bisa lurus, bisa rapat, shaf ketiga, keempat berantakan, maka sholat itu tidak sempurna dari segi shafnya, lurus dan rapatnya. Bahkan orang yang dirapatkan dia menghindar, nggak mau. Didempetin malah menghindar. Nah, umat Islam memang masih harus belajar, ya. Nah, tetapi bagaimana meluruskan dan merapatkan shaf itu? Yaitu menjadikan kita lebih, kalau kita ada di kiri sana ya, meluruskannya ke kanan. Kalau kita di kanan, meluruskannya ke kiri, supaya yang tengah-tengah. Jangan seseorang meluruskan melihat kepada orang yang berdiri dekatnya, maka sehingga kakinya dilebarkan. Kakinya dilebarkan, enggak perlu. Merapatkan saja. Kalau dia tidak segera merapatkan, kita sudah lepas tanggung jawab. Karena Nabi menyuruhnya merapatkan supaya kita menempatkan imam pada posisi tengah. Yang kiri merapatnya ke kanan, yang kanan merapatnya ke kiri. Terus kalau tidak mau, ya biarin di sendiri. Boleh juga kita menarik jamaah sebelah kita agar ikut rapat.
marah. Ini sholat pegang-pegang, narik-narik, batal loh. Sudah. Nah kalau sudah tidak mau ya sudah. Jangan kita sholat sudah berlangsung, kita masih ribut. Kita lanjutkan sedikit. Jadi Nabi meluruskan shaf dengan menghadap ke jamaah, sekalipun Nabi sendiri bisa melihat orang di belakangnya dalam keadaan menghadap ke depan. Juga merapatkan shaf itu bagaimana? Kana ahaduna yuljiqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami. Salah seorang dari kami biasa merapatkan pundaknya dengan pundak temannya yang di sampingnya, terus kakinya dengan kaki teman yang di sampingnya. Ini ada garis tanda shaf, tapi orang-orang yang asal sholat tidak memperhatikan bagaimana shaf itu diluruskan. Berdasarkan pendapat para ulama, meluruskan shaf adalah dengan meluruskan bagian tumitnya, karena seseorang adalah panjang kakinya berbeda. Nah kalau tumit insya Allah sama. Bisa jadi di barisan ini ketika kita lihat dia lebih cenderung lebih maju karena kakinya panjang. Tapi kita lihat tidak rata, tapi yang belakang rata. Itu jangan diabaikan karena ini kesempurnaan sholat. Kalau selagi kita bisa menyempurnakan, kenapa kita tidak lakukan? Sebuah keterangan dari Nabi, ya, riwayat Imam Muslim, ala tasubuna kama tasubul malaikatu inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tasubul malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna sufuful awal wa yatarasawna fis shaf. Tidakkah kalian membuat shaf seperti para malaikat membuat shaf di sisi Tuhan mereka? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Tuhannya? Nabi menjelaskan, mereka menyempurnakan shaf yang pertama dan merapatkan shaf. Nah, kalau sudah rapat shaf, ketika 4 shaf sudah rapi, yang shaf kelima hanya muat 5 orang misalnya, dimuatin 5 orang, tapi ada yang di belakang shaf sendirian, maka yang di belakang shaf itu sendirian sholatnya tidak sah. Nabi memerintahkan supaya mengulang sholat orang yang berdiri di belakang shaf sendirian. Jadi ada dua pemahaman. Karena Nabi, la sholata lil munfarid khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Yang pertama mengatakan prakteknya, kalau datang sendirian seseorang sementara dia berdiri di shaf belakang sendirian,
maka orang yang di saf keempat itu mesti menemani dia. Itu pandangan pertama. Kalau saf sudah rapat 4, dia membuat saf kelima tapi sendirian, mesti menarik satu orang dari saf keempat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang lain, kalau saf keempat sudah penuh, nggak apa-apa dia sendirian, karena dia sebenarnya tidak sholat sendirian, sholat berjamaah. Hanya sholatnya hanya orangnya nggak cukup. Maka yang sholat sendirian bagaimana maksudnya? Orang yang ada saf kelima misalnya 5 orang, tapi dia sendirian di sisi kiri aja, atau di sisi kanan, atau di belakang, dia sholat sendirian, nggak mau gabung. Nah itu tidak ada sholat bagi dia. Sholat bahkan sholatnya tidak sah kecuali dengan mengulangnya. Nah pendapat ini banyak beredar di kita. Jadi orang yang sholat sendirian itu tidak sah. Rasulullah pernah melihat seseorang yang sholat sendirian di belakang shaf, maka Nabi memerintahkan supaya orang itu mengulang sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya. Ya. Ya. Di sisi kanan lebih utama daripada sisi kiri. Alasannya karena imam memberi salam lebih dahulu daripada yang kiri. Nah, tapi begini, apakah kita karena sebelah kanan lebih utama, semuanya orang isi sebelah kanan, terus pincang, di sini kosong sebelah kirinya? Tidak begitu. Misalnya berjamaah 4 orang, 1 imam, makmumnya 3, ya. Sebagaimana sudah saya terangkan, maka imam di sini belakang imam. Nah, 1 di belakang imam, 2 di kanannya, 3 di kirinya. Nah, kalau orang yang datang berikutnya di sebelah kanannya, dia lebih utama yang 3 tadi. Jadi orang yang di sebelah kanan karena keadaannya dia pertama duduk pada shaf kanan pertama kali datang. Karena kita kan udah tahu jumlah jamaah atau yang bakal sholat banyak, maka yang pertama datang boleh ambil di sebelah kanan, karena sebelah kanan itu lebih utama. Terus kita yakin karena ada yang memenuhi sebelah kiri, gak apa-apa. Tetapi kalau sholatnya orangnya terbatas, pengaturan shaf mestinya kalau menurut hadis berdasarkan begini: imam, yang datang berikutnya 3 di belakang imam, yang keempat datang sebelah kanan, yang kelima bukan kanan lagi, sebelah kiri, supaya imam tetap di tengah posisinya. Kalau yang datang semuanya milih kanan, maka jompang, imamnya tidak di tengah-tengah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Salam. Imamnya pakai gambar, pakai kaos yang bergambar. Terganggu nggak kita? Terganggu pasti.
ada gambar, apalagi ada tulisan, misalnya tulisannya terganggu, maka sebaiknya sholat tidak membawa pakaian yang ada tulisannya. Bahkan para sebagian ulama, orang yang mengenakan sarung saja, sarungnya bermotif itu mengganggu orang. Yang bermotif, apalagi ada tulisannya mangga gitu. Dia kan baca, wah pasti ketika sholat dia baca itu udah mengganggu sholat dia. Tapi tidak begitu, pokoknya yang pakai pakaian ada tulisannya, apalagi ada gambarnya, mengganggu sholat. Yang kebetulan melihat itu, nah sebaiknya sholat berpakaian bersih, rapi, tidak ada yang mengganggu. Sebaiknya masjid ada rompi, karena orang kan lagi kerja banyak, tiba-tiba waktu sholat kan mampir aja. Nah kalau ada rompi, dia menutupi pakaian yang dia pakai. Kita akhiri dulu ya, waktunya sudah habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.